Halo, perkenalkan, nama saya Agung Fajarudin. Saya adalah mahasiswa semester 6 eh, Antropologi Sosial Universitas Indonesia Angkatan 2017. Eh, Dalam vlog kali ini, saya akan membahas bagaimana gerakan resistensi feminisme di Oscars. Nah, sebelumnya, apa itu Oscars? Oscars atau Academy Awards adalah penyelenggaraan penyelenggaraan penganugerahan tahunan untuk menganugerahi para sineas atau orang yang berkecimpung di dunia perfilman. Lalu Oscars ini sangat influential karena kita berpikir mungkin terhadap bagaimana masyarakat. Mungkin Oscars ini salah satu popular culture yang mana kita tahu bahwa film itu sangat influential terhadap kehidupan seseorang. Bagaimana film portray kehidupan sosial yang ada di masyarakat saat itu. Misalnya seperti bagaimana salah satu film menggambarkan kehidupan yang kehidupan ketimpangan sosial atau segala macamnya. Nah, tapi saya akan membahas bagaimana Oscars di sini digunakan untuk melaksanakan agenda feminisme atau gerakan sosial feminisme. Nah, apa sih yang dilakukan oleh maksudnya apa permasalahan yang ada saat ini, dan apa yang ingin dicapai oleh sebenarnya feminisme dalam hal apa dalam Oscars ini. Nah, jadi mungkin permasalahan di sini sangat kompleks dan sangat struktural, di mana kita mungkin masih banyak hal yang di balik ini bisa terlihat, tapi dari observasi saya melihat bahwa Oscars ini mungkin male centered yang mana misalnya dalam ke 91 kali Oscars hanya 1 kali perempuan yang dianugerahi sebagai sutradara terbaik. Lalu yaitu Catherine Bigelow, dia memenangkan kategori Best Director itu oleh filmnya The Hurt Locker. Lalu saya mengobservasi bahwa selain dari kategori yang dikhususkan kepada perempuan, yaitu kategori Best Actress sama Best Supporting Actress, selain daripada itu seluruh pemenangnya itu didominasi oleh laki-laki, yang mana kita banyak kan mendapatkan berita kalau misalnya ada salah satu perempuan yang memenangkan salah satu kategori, misalnya sinema perempuan pertama yang mendapatkan nominasi sinematografi terbaik misalnya, dan misalnya perempuan pertama yang memenangkan kategori Best Original Score misalnya, seperti itu. Dan mungkin itu beberapa hal yang saya perhatikan dan saya observasi. Tapi selain daripada itu, ternyata banyak juga permasalahan di dunia entertainment di Hollywood itu sendiri, yang misalnya seperti kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja misalnya seperti ini. Lalu ada juga tentang ketimpangan gaji, ketimpangan upah yang diterima oleh beberapa perempuan. Terus ada juga stigma atau mungkin diskriminasi yang diterima oleh perempuan, misalnya seperti
perlakuan yang tidak adil dan sebagainya. Lalu apa sih yang dilakukan oleh para aktris ini? Uh, uh, Aktris ini lalu pada akhirnya perlawanan yang dilakukan oleh para aktris ini adalah speeches ini kita suka melihat kan kalau misalnya orang yang sudah menerima penghargaan diberikan waktu beberapa detik untuk melakukan speech. Nah, di sini mereka yang menang itu memanfaatkan atau menggunakan kesempatan itu untuk menyuarakan apa yang keresahan mereka sendiri. Misalnya seperti Cate Blanchett yang memenangkan kategori Best Actress di Oscars 2014, 2013, 2014, 2013. Nah, dia bilang kalau banyak di Hollywood ini film-film yang bertemakan perempuan di senternya itu dianggap sebelah mata atau tidak akan menghasilkan banyak uang. Tapi pada nyatanya film yang dia bintangi yaitu Blue Jasmine itu sukses dan menghasilkan banyak uang juga ternyata. Lalu ada Patricia Arquette yang dalam speech-nya dia itu dia menyampaikan bahwa banyak ketimpangan yang terjadi pada dirinya sendiri dan dalam hal pengupahan atau dalam hal gaji, yaitu perempuan itu dianggap tidak memberikan kontribusi yang lebih banyak daripada laki-laki, seperti itu, yang pada akhirnya gaji yang mereka terima itu tidak sepadan dengan laki-laki. Nah, dari sini saya melihat bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para aktris Hollywood ini merupakan gerakan resistance, melakukan perlawanan terhadap diskriminasi yang diterimanya berdasarkan pada gendernya, yaitu mereka perempuan. Nah, hal ini speech yang mereka lakukan itu berupaya untuk menyadarkan kita bahwa adanya diskriminasi ini di dalam suatu struktur masyarakat, bahwa adanya ketimpangan yang berdasarkan pada gender seseorang, yang mana hal ini adalah perempuan. Lalu sebenarnya apa itu gerakan resistance dan feminisme? Resistance atau gerakan sosial itu, social movement itu oleh Escobar dijelaskan sebagai cultural struggle, yang mana terjadi karena adanya sesuatu yang tidak sejalan atau sependapat dengan kesadaran yang dia miliki. Artinya adalah bagaimana hal ini dirasakan oleh beberapa aktris tidak sejalan dengan kesadaran apa yang mereka miliki, yaitu adanya sesuatu yang adil dan sesuatu yang sepadan dengan apa yang dia kerjakan misalnya, dan adanya kesetaraan berbasis pada gender dan tidak mendiskriminasi seseorang atas gender yang dia miliki, seperti itu. Nah, resistance ini sebagai cara dari suatu kelompok untuk mencapai suatu kenormalan atau mencapai sesuatu yang keadilan, dimana dan berupaya untuk membebaskan diri dari dominasi. Nah, hal ini sebenarnya bagaimana caranya dan bagaimana pada akhirnya siapa yang melakukan resisten ini, dari sini, dari fenomena yang ada yaitu Oscars dan speechesnya, saya melihat bahwa banyak aktris Hollywood yang memang beberapa saja yang
mereka sadar akan ketimpangan ini, dan tidak semuanya yang merasakan atau sadar akan hal-hal ini, dan tidak semua perempuan atau aktris yang sadar akan hal itu. Lalu pada Escobar ini dijelaskan juga bahwa itu self-creating identity, bahwa jika kita sadar untuk melakukan hal itu, lalu kita juga sadar kita sadar akan suatu ketimpangan, dan kita juga sadar untuk bisa mendobrak atau melawan ketimpangan tersebut. Nah, itu yang dinamakan self-identity, bahwa bagaimana kompleksitas sosial itu berdampak pada apa yang kita akan lakukan. Bentuk dari suatu gerakan feminisme itu sendiri sangat kontekstual, dan bagaimana pada akhirnya itu sangat beragam dan tidak rigid. Itu bergantung pada bagaimana represi yang diterima oleh perempuan itu sendiri. Nah, seperti misalnya Oscars, yang mana ketimpangan gaji dan ketimpangan sebagainya yang dirasakannya, lalu dia melakukan tindakan asistensi itu dengan speech, yang mana di situ banyak banget sineas-sineas yang di Oscars ini sebenarnya tempat berkumpulnya para sineas dunia, yang mana pada saat ketika melakukan speeches otomatis banyak orang yang mendengar, dan itu kan ditonton oleh seluruh, itu sebagian daripada dunia kan, maksudnya itu diketahui oleh masyarakat dunia. Nah, pada akhirnya hal itu bisa topik yang diangkat pun bisa sampai, itu topik yang diangkat pun sangat influential dan sangat berpengaruh pada bagaimana cara kita memandang sesuatu, yang pada akhirnya kita bisa merasakan kesadaran akan hal itu, misalnya kesadaran akan ketimpangan gender gitu. Lalu tapi juga bahwa gerakan feminisme ini juga sangat kontekstual, yang saya sebutkan. Hal ini juga bisa menjadi gerakan-gerakan feminisme itu juga bisa dilakukan oleh individu sendiri, bagaimana dia merasakan represi yang dirasakannya sebagai seorang manusia, dan merasakan ketimpangan yang dimilikinya, lalu pada akhirnya dia merasakan hal itu lalu melakukan resistensi. Misalnya seperti yang dijelaskan oleh Abu Lughod menjelaskan bahwa bentuk resistensi harus dilihat pada konteks bagaimana dominasi power yang merepresi, sehingga kita bisa melihat tanda-tanda baru dalam bentuk resistensi yang dilakukan dalam berbagai bentuk tindakan. Artinya adalah seperti yang tadi saya sebutkan, itu sangat kontekstual. Suatu gerakan sosial itu berusaha untuk menyadarkan kita bahwa adanya suatu keinginan untuk mencapai sesuatu yang ideal dan normal. Pada akhirnya suatu gerakan resistensi itu gerakan yang menuju pada suatu kenormalan atau keidealan tertentu. Dengan hal ini adanya suatu yang ditentang karena kondisi saat ini adalah tidak normal dan tidak ideal. Nah, pada suatu gerakan feminisme, gerakan normal dan idealnya itu adalah suatu kesetaraan gender dan tidak adanya diskriminasi dan ketimpangan yang berbasiskan pada gender. Nah, pada satu kondisi saat ini adalah adanya suatu ketimpangan yang merugikan atau mendiskriminasi seseorang berdasarkan pada gender tersebut, dan gerakan-gerakan yang dilakukan untuk menentang hal itu sangat kontekstual dan sangat bergantung pada bagaimana cara kita prosesnya mengalami hal itu, dan cara terbaik untuk kita bisa menyadarkan setiap orang bahwa adanya ketimpangan yang berbasiskan pada gender itu sendiri. Sekian dari penjelasan feminisme dalam Oscars yang saya terangkan. Mungkin hal ini
hanya sebagian kecil dari apa yang saya jelaskan, dan hanya beberapa bagian dari yang sebenarnya banyak kejadian atau tindakan-tindakan yang dilakukan untuk bisa melaksanakan gerakan-gerakan feminisme. Tetapi mungkin dari sebagian kecil ini kita bisa melihat bahwa adanya suatu kondisi yang tidak ideal dalam suatu masyarakat kita. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga dapat mencerahkan. Salam.